sambil kita lihat juga di bawahnya apakah ada sampah. Kalau ada boleh dikutip, boleh dibuang keluar ya. Gimana anak-anak? Sudah beres? Sudah Bu. Pelajaran kita hari ini tentang keragaman alam Indonesia. Tentang apa tadi anak-anak? Keragaman alam Indonesia. Iya, tentang keragaman alam Indonesia. Nah, di sini sebelum Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mau mendeskripsikan keragaman alam di Indonesia. Lalu kita akan menganalisis permasalahan sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan merancang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oke, pertanyaan pemantik kita. Oke, siapa di sini yang tahu apa saja bentuk keragaman alam Indonesia? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Saya Bu. Oke Putri, apa Putri? Keragaman alam yang termasuk di Indonesia itu banyak sekali Bu. Contohnya bisa kita lihat pegunungan, ada itu dari perairan, dari laut, pertambangan, batu bara dan lain-lainnya. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih Putri. Iya, benar sekali. Contoh keragaman alam yang ada di Indonesia adalah seperti keragaman alam yang telah disebutkan Putri sebelumnya, yaitu seperti pegunungan dan juga keragaman di laut. Nah, di sini Ibu akan bacakan tentang keragaman alam. Keragaman alam itu merupakan bentuk kekayaan alam yang melimpah dengan segala keunikan dan keberagamannya. Keragaman alam ini sangat penting. Mengapa penting? Karena keragaman alam menjaga keseimbangan bumi. Selain menjadi sumber pangan, sumber pengobatan dan bahan baku, keragaman ini juga menjaga fungsi ekologis seperti siklus air dan iklim. Nah, kalau terjadi kerusakan pada salah satu tingkatan keragaman alam, maka akan mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Nah, contohnya, jika hutan dirusak atau ditebang secara sembarangan, maka kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya juga terganggu. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Selain itu juga dapat menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, sehingga dapat juga mengganggu kehidupan manusia. Nah, macam-macam keragaman alam selain yang disebutkan oleh Putri tadi, di sini kita akan berbicara tentang 3 keragaman alam. Di mana pertama keragaman bentang alam, contohnya seperti dataran rendah dan dataran tinggi. Contohnya kalau di Sumatera Utara itu dataran tinggi yang ada di Tanah Karo, cocok untuk bertani atau berkebun. Lalu yang kedua, ada keragaman flora dan fauna. Flora merupakan tumbuh-tumbuhan dan sedangkan fauna adalah keragaman hewani. Contohnya harimau Sumatera dan burung cendrawasih. Nah, yang ketiga tentang keragaman sumber daya alam. Contohnya tentang pertambangan nikel dan hasil laut dan pertambangan lainnya seperti PT Freeport yang ada di Papua. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang keunikan keragaman alam Indonesia. Gimana sih uniknya alam Indonesia itu? Nah, keragaman bentang alam Indonesia sangatlah unik. Seperti di wilayah barat terdapat dataran rendah yang subur dan banyak sungai besar. Contohnya di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di daerah tersebut cocok untuk pertanian dan perkebunan. Semakin ke timur, pegunungan dan gunung berapi mendominasi, seperti Gunung Merapi di Jawa dan Gunung Rinjani di Lombok, yang membentuk tanah subur dan akibat letusan vulkaniknya membentuk tempat pertanian yang cocok. Nah, contohnya di Papua juga terdapat pegunungan tinggi bersalju seperti di Puncak Jaya, dan itu merupakan satu-satunya di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa iklim tropis yang bercampur dengan kondisi ekstrim dapat menciptakan pemandangan yang indah dan bervariasi. Oke, bagaimana anak-anak Ibu dengan penjelasannya? Apakah bisa mengerti tentang keragaman alam? Bisa Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau KPD kepada kalian. Di sini Ibu mau kalian mengidentifikasi mengenai permasalahan yang terdapat dalam keragaman alam yang telah kita sebutkan tadi, seperti di dalam keragaman alam yang ada di flora dan fauna, yang ada di bentang alam, dan juga yang ada di bagian sumber daya alamnya. Nah, setelah kalian mengidentifikasi permasalahan tersebut, Ibu mau kalian juga menyebutkan apa yang menjadi penyebabnya. Misalkan tadi penebangan hutan secara liar. Apa sih solusi yang bisa kalian berikan buat hal tersebut supaya tidak terulang lagi? Nah, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas secara individu.
Ada yang ingin tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, sudah bisa dikerjakan ya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu tunggu waktunya 15 menit. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau maju? Oke, Putri silakan nak. Silakan presentasikan hasil identifikasi kamu. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Di sini saya sedikit mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri, yaitu di mana tadi Ibu bertanya atau pertanyaannya mengidentifikasikan keberagaman alam, yaitu salah satunya saya mengambil perburuan liar, Bu, berburu liar. Saya akan menjelaskan berburu liar itu merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini dilakukan dengan menangkap atau membunuh hewan secara tidak terkendali tanpa izin resmi dan seringkali ini melanggar aturan yang ada. Penyebab berburu liar ini sangat beragam, bisa dikarenakan dari dorongan ekonomi, misalnya penjualan hewan langka atau bagian tubuh hewan yang bisa diambil seperti gading gajah, kulit harimau, dan cula badak yang bernilai tinggi. Sebagian orang juga melakukan ini hanya semata tanpa memikirkan dampaknya terhadap alam atau ekosistem yang ada di Indonesia ini. Jadi faktor lain juga bisa memicu berburu liar ini merupakan kurangnya kesadaran masyarakat atau warga yang ada di Indonesia ini terhadap pengawasan dari pihak berwenang yang membuat nanti para pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu berburu liar tersebut ini. Jadi menurut saya untuk mengatasi masalah ini bisa diberikan beberapa solusi. Yang pertama yaitu untuk pemerintah, di mana penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap satwa, terhadap para pemburu dan jaringan perdagangan satwa. Yang kedua itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mendirikan serta menjaga bagaimana kawasan konservasi seperti Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional sebagai tempat perlindungan hewan. Mungkin itu saja langkah-langkah atau solusi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, bagus sekali Putri. Boleh tepuk tangan dulu untuk Putri. Baik. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi cukup sekian pelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebagai penutupnya, Ibu mau memberikan motivasi kepada kalian. Kita sudah mengetahui tadi bagaimana penyebab-penyebab rusaknya keragaman alam dan juga bagaimana solusi yang bisa diberikan. Nah, kita sebagai siswa sudah seharusnya dapat menjaga dan melestarikan alam kita supaya untuk menjaga keberlangsungan hidup kita dan juga anak cucu kita di kemudian hari. Jadi semuanya